Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai para pendengar setia. Iya benar. Setia, nggak tahu setia di mana. Kayak Setiawan. iya Setiawan bisa. Kayak ada band juga deh yang namanya lagu yang Setia. Lagu siapa ya? Tahu yang Oh iya, lupa. Oke. Kalau ada yang dengerin kemarin tuh episode yang sebelumnya, kita tuh pernah nyinggung tentang ini ya, yang apa namanya? Rasis. Kamu tau gak sih di akhir-akhir ini pemberitaan tuh sebenarnya rasis ini tuh udah lama dari dulu. Tapi kemarin ini di daerah Amerika, tapi nggak tahu aku tepatnya di daerah mana. Jadi ada orang kulit hitam gitu yang ditangkap, terus tiba-tiba ditangkapnya pokoknya ditangkap sama polisi sana. Abis itu yang si kulit hitam ini tuh mati gitu. Kamu tahu nggak kemarin informasinya? tahu dikit doang, tapi aku nggak tahu ceritanya. Yang kamu jangan nanya kayak gitu, aku kelihatan bodohnya kan. Kamu tahu aku nggak pernah Nggak update. sama, aku juga nggak tahu. Yang kamu tahu kan yang tagarnya Black Lives Matter itu? Iya tahu, itu aku tahu. Tapi maksudnya aku nggak tahu Gimana ya? Ya sama ceritanya. sih. Aku Nggak juga ngikutin pemberitaan. nggak terlalu ngikutin. Pokoknya yang aku lihat dari kalau di sosmed tuh kayak Instagram, Twitter gitu-gitu. Jadi si orangnya ini tuh dia tuh ya lagi jalan gitu di pinggir lagi jalan dah di jalanan gitu, kayak tiba-tiba tuh ditangkap gitu sama polisinya. Alasannya? Nah itu tuh yang nggak tahu. Oh. Habis itu kan kalau di Instagram kan cuma sepotong gitu doang kan. Habis itu dia ditangkap. Kan polisi kalau nangkap orang kan yang posisi misalkan yang salahnya di bawah, polisi di atas. Kalau yang orang kulit hitam itu mati gara-gara jadi dengkulnya si polisi tuh nempel di apa sih namanya? Kalau iya yang dekat nelan kerongkongan, dia tuh sampai nggak bisa napas atau apalah. Tiba-tiba tuh habis itu pas dibawa ke rumah sakit di perjalanan meninggal gitu. Kalau menurut kamu mentolerir nggak sih rasis itu? Sejujurnya aku nggak ngerti sih, maksudnya tentang nggak ngerti dalam artian aku nggak tahu gimana hukumnya, aku nggak tahu. Yang aku tahu pokoknya kita nggak boleh rasis, maksudnya yang aku tahu kita tuh nggak boleh membeda-bedakan orang dalam ras. Iya, dalam hal memperlakukan seseorang tuh nggak boleh dilihat dari kayak mereka kulit hitam kulit putih, mereka kaya atau miskin, mereka cantik atau jelek. Ya non muslim atau muslim. Ya aku cuma tahu sebatas itu. Jadi ya seharusnya kalau emang nggak ada alasan yang tepat si polisi itu menindak si orang yang kulit hitam ini, ya aku nggak setuju. Maksudnya aku nggak mentoleransi kecuali memang ada, maksudnya emang ada sebab dan akibatnya. Pasti sih ada sebab dan akibatnya, nggak ya, mungkin pasti. Masa iya kayak gitu. Nah kalau sebab dan akibatnya itu memang udah nggak bisa dibawa ke jalur hukum, misalnya contoh si kulit hitam ini udah pernah dipenjara atau udah pernah intinya selalu lolos mulu deh gitu, maksudnya nggak pernah bisa ketangkap atau apa. Nah ya mungkin pakai jalur kasar kayak gitu mungkin boleh-boleh aja kali ya. Cuman kalau misalnya emang belum pernah ditindak, maksudnya belum pernah dibawa ke jalur hukum, belum pernah diiniin secara kekeluargaan dan lain sebagainya, tiba-tiba aja kayak gituin sih ya sadis sih. Mungkin maksudnya bini gue tuh dalam kekerasan, walaupun orang itu bersalah, kekerasan itu dalam artian ya maksudnya mungkin dari kata-katanya kali ya, bukan kelakuan si penegak hukumnya. Karena aku nggak tahu kata-katanya itu apa. Aku bener-bener maksudnya tahu tuh berita tentang nggak, ini. aku cuma mau ngelurusin maksudnya kekerasan dalam artian tuh orang yang bersalah juga ibarat kata boleh dikerasin, tapi dalam hal mungkin dari kata-katanya aja. Ya. Itu maksudnya ya nggak, wah ya benar. Maksudnya nggak perlu ditindak sampai mati gitu loh. Ya, mungkin misalnya tetap cara nangkepnya kasar, ya udah, tapi ya, tetap maksudnya ya dibawa ke jalur hukum, diadilin dengan diperlakuan benar. Soalnya yang masalah ini tuh kayak hampir semua orang kayaknya beritanya kayak besar gitu, sampai di dunia sepak bola pun kalau lu nonton kan sekarang akhir-akhir ini sepak bola udah mulai nih, Liga Inggris, Liga Spanyol. Kalau lu nonton di liga-liga itu yang ada tulisan Black Lives Matter gitu. Jadi kayak bukan mendukung ya, lebih ke
jangan ada lagi kayak gini gitu. Kayaknya kalau di Amerika sendiri emang perihal rasis ini emang kenceng-kenceng banget ya. Iya nggak sih? Ya karena kan di Amerika sendiri kan memang terbagi dua kubu kan, maksudnya ada yang kulit Amerika, putih ya, ada Amerika kulit hitam Latin, maksudnya ada itu. yang Amerika ini, jadi ya mungkin nggak ngerti juga sih kenapa kayak gitu. Makanya kirain tuh pas aku baca berita di Instagram, kirain ya cuma berita gitu doang. Ternyata malah sampai berbuntut panjang juga sih. Untuk sekarang ini update-nya kurang tahu juga, soalnya belum ada updatean barunya. Yang pasti sih cukup sangat disayangkan aja, maksudnya sebesar negara Amerika gitu masih ini pihak berwajibnya lagi yang menangkap. Ya mungkin ada atau Tapi nggak emang ada. kalau di negara lain, contohnya di Indonesia nggak kayak gitu? Oh, kalau di negara kita lebih bukan ke kulit, lebih ke ini. Lebih kalau kita pakai celana pendek, sandal jepit, masuk ke store, biasanya sih store-store ya brand-brand besar biasanya yang ada di Plaza Senayan. Contohnya kayak Louis Vuitton, mungkin gitu kali bacanya, Hermes. Mbak-mbaknya tuh, emas-emasnya tuh ngeliat kita tuh sinis gitu loh. Harus ya, emang sih kan Sinis ada kayak nggak punya duit ya gitu ada maksudnya. pepatah bilang just apa gue lupa lagi pepatahnya kalau bahasa Apa Inggrisnya. ya? Apa? Just book apa? Oh, don't judge. Ya, don't just book by a cover. Don't judge book by the cover. Ya mungkin gimana ya? Mungkin pepatah itu boleh digunakan kalau nih ya, misalkan lu seorang pengusaha gitu, pengusaha muda, pepatah itu nggak berlaku maksudnya. Kayak ya lu kalau lu jadi marketing yang dilihat si pelanggan tuh apa yang lu tampilkan gitu. Nah, kebalik lagi kalau di Indonesia tuh rasisnya gitu. Lu pakai celana pendek, bajunya cuman putih polos atau hitam polos, lu masuk ke brand-brand ternama tuh mbak-mbaknya tuh songong-songong, nggak tahu kenapa. Asal lu sadarin, lu juga pegawai di situ gitu. Yang punya itu brand bukan lu. Gua nggak tahu ya. Orang-orang atau HRD yang nge-hire orang-orang kayak gitu, kalian tuh kerja di pelayanan. Hal yang pertama di pelayanan adalah harus sapa, senyum, ramah, apa kebalikan gue nggak tahu. Apapun itu gitu. Kalau kamu gimana tuh? Iya, itu benar. Maksudnya pernah beberapa kali ngerasain juga diperlakukan agak kurang enak sama store-store atau tempat-tempat yang fancy gitu di Jakarta. Kayak apa ya, mereka melihat dari apa yang lo bawa, apa yang lo pakai. Jadi pernah ada satu kejadian ini baru kemarin banget. Kita tuh lagi belanja di daerah Kemang, toko-toko buah. Toko terusnya ya isinya buah, cemilan. Iya. Cemilan ini tuh ada yang diimpor, ada yang enggak, ya nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya suka belanja di kayak Prestige, Total Buah atau pokoknya ya Ranch gitu-gitu kan, itu mereka emang jual makanannya mix kan, maksudnya ada makanan lokal, ada makanan impor juga. Nah kemarin gue beli itu cemilan segala macam, cuman emang kebetulan cemilan yang gue beli cemilan impor semua. Terus pas di kasir itu posisinya gue masuk ke toko itu kucel banget, maksudnya kayak baru balik kerja, ya pokoknya dekil dalam artian maksudnya nggak capek rapi, kerja ya. Iya, maksudnya nggak rapi, pakaiannya nggak rapi, gue cuma pakai sendal doang. Emang niatnya kita tuh cuma mau nyari mangga. Iya, awalnya cuma mau nyari buah, nyari mangga doang. Ternyata ya udahlah, jelalatan apa segala macam. Lihatlah kue-kue apa segala macam. Ya udah kita belilah tuh beberapa snack import gitu. Nah terus pas di kasir, kasirnya bilang apa? pas di kasir mbaknya bilang, itu posisinya yang tadi gue bilang ya, gue pakaiannya biasa aja. Cuma pakai sendal kita doang. tuh nggak nunjukin apa yang kita bawa. Ya, Contoh misalkan lu punya handphone, lu taruh kantong. Lu punya kunci mobil atau kunci motor, lu taruh. Pokoknya nggak lu liatin deh. Kita bener-bener ibarat kata polosan. Kalau kata orang mah polosan aja. Iya, terus habis itu mbaknya bilang, ngomongnya sih santai, cuman gue agak
nggak tersinggung juga sih, maksudnya agak kayak tergelitik aja dengan omongannya kayak dia make sure apa yang gue beli gitu. Mungkin maksudnya make sure apa yang gue beli kali ya. Gue kemarin beli sama bini gue tuh Lays itu tapi Lays itu Lays yang dari impor gitu, harganya berapa? 80 sampai 90 ribu deh kalau nggak salah. 87 sampai 90 ribuan lah kalau nggak salah. Itu sebenarnya pas udah nge-scan si buah dan beberapa makanan yang gue beli lainnya, yang Laysnya itu dia nge-scan paling terakhir, terus habis itu dia bilang, Mbak tapi ini Laysnya import loh ya? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, oh ya iya emang Laysnya import. Kalau misalnya saya mau beli Lays yang biasa aja, saya beli di Indomaret atau enggak di warung aja. Kalau di sini ya udah pasti ya gue beli Laysnya, maksudnya ya lo datang ke toko yang jual kayak gituan, masa ya lo masih belinya makanan yang ada di minimart yang ada di depan rumah sih, kan nggak mungkin. Maksudnya ya mendingan beli di depan rumah aja. Kalau misalnya lo beli ke toko gitu kan pasti ya emang tujuan dan maksudnya ya emang lo mau beli yang versi import atau mau beli sesuatu yang intinya nggak ada di Indomaret lah gitu. Terus ya udah, habis itu terus dia kayak oh iya gitu. Ya gue nggak tahu ya maksudnya apa, dia cuman make sure mungkin dulu pernah ada, mungkin positive thinkingnya kayak mungkin sebelumnya pernah ada orang yang beli, terus mungkin dia shock kali, kok harganya mahal banget, apaan ini gitu. Ya mungkin dia kayak make sure dulu sebelum dia kasih totalnya segala macam, sebelum ke input. Mungkin nanti kan jadi ribet kan kalau misalnya udah ke input terus ternyata orangnya nggak mau beli atau apa segala macam. Ya makanya mungkin dia memastikan kayak gitu. Cuman di sisi nggak enaknya ya kayak malu aja gitu. Iya, masa kan di samping-sampingnya ada orang lain apa segala macam. Gue ngerasa kayak ya anjir, emang dengan penampilan gue yang kayak gini menurut lo gue nggak mampu apa cuman padahal tuh harga segitu nggak melulu gitu. Orang yang pakai jas, pakai dasi yang lu lihat dia nenteng tas, mungkin tasnya apa misalkan kalau cowok tuh biasa pasti pakai Tumi atau pakai Coach, terus sepatunya mungkin Jordan atau sepatunya mungkin sepatunya Touch atau enggak sepatunya Eigner. Belum tentu dia tuh ada duitnya, dalam artian ya mungkin dia dari atas sampai bawah tuh kredit gitu loh. Terus ada orang yang belakang cuma pakai Swallow, baju putih polos sama celana hitam. Kalau lu lihat tagnya itu baju putih polos, mungkin bajunya Lacoste tapi polos, celananya mungkin Gucci kali atau apa, kita kan nggak tahu. Maksudnya ya tolonglah untuk yang kerja di pelayanan banget nih, pelayanan apapun itu, mau pelayanan lu jadi CS provider, lu pelayanan kasir minimarket, supermarket, apapun itu ya lu tuh kerja di pelayanan. Dan pelayanan itu ya nomor satu pertama tuh sapa atau senyum lah atau apapun itu. Iya kan, lu nggak dengar apa kalau kata almarhum Bob Sadino aja, dia aja dipanggil ke presiden pakai celana pendek. Kalau itu menurut gue salah sih Om Bobnya, mungkin nggak tahu situasinya. Tapi kalau lu lihat hidupnya dia cuma pakai celana pendek, celana pendek, baju putih polos, udah. Tapi dia yang punya kemcik, dia yang punya ini, ya kita nggak tahu. Maksud gue tuh di Indonesia tuh yang lebih keras sih, saya lebih ke itu sih. Lebih contoh kalau lu ke Bali, mungkin lu mau buka table di, mungkin taruhlah di tempat-tempat minuman yang pengen lu mabuk di situ, lu pasti kayak disusahin gitu loh, ditanyain lah mau buka botol apa. Tapi kalau bule dateng ya udah langsung dimasuk aja. Kan itu juga kayak sering juga sih kayak padahal gitu. Bali tuh tempat kita mungkin ini tuh lebih ke sadaran. Sama pernah aku mau cerita lagi satu lagi. Ya, jadi waktu itu gue nemenin temen gue ke salah satu toko parfum di mall, parfum yang jualan berbagai macam parfum. Ya lo tau lah CN apalah itu, parfum. Itu. Nah itu temen ini gue mallnya PIM kok, PIM. Ini mallnya PIM. Temen gue ini
temen gue ini namanya Putih. Dia tuh waktu itu masih jadi pramugari apa segala macam kan, jadi emang harus wangi, harus apa segala macam. Nah emang kebetulan parfumnya habis. Nah dia minta temenin gue tuh cari parfum. Terus habis itu gue ke toko yang tadi gue sebut itu cari parfum. Ya namanya ke toko parfum otomatis kita harus tester dong. Lihat dulu lah, cobain dulu wanginya mana. Karena emang kebetulan si temen gue ini nggak mau beli parfum yang biasa dia pakai, dia pengen cari aroma baru. Otomatis tester apa segala macam dulu gitu kan. Nah ternyata parfumnya nggak ada yang bukannya nggak ada, dia pengen compare ke metronya, dia pengen compare ke Sogo atau ke metro gitu, gue lupa. Intinya mau cari tempat lain dulu, mau cari pembanding karena yang di situ ada yang dia suka tapi belum serak banget gitu loh, jadi kayak belum mau memutuskan untuk beli ya. Dan harga parfum kan gak cuma 100.000 200.000 kan, ini parfumnya gue ngomongin parfum mahal ya, masa parfum branded yang harganya di atas 1 juta. Terus habis itu intinya karena kita cuma nyoba-nyoba doang, terus habis itu ya udah dong kita bilang ya udah deh mbak, nanti kita mau nanti kalau misalnya ini balik lagi ke sini ya, gitu kita ya. Mau coba cari di tempat lain dulu ya. Makasih ya mbak, dia omongin makasih gitu, dia nggak nyaut gitu loh, kayak buang pokoknya kayak bete gitu karena kita tuh nggak beli. Terus habis itu bener aja dong si temen gue ini kesel, guanya juga pun kesel karena ya nggak sopan aja gitu lo kerja di pelayanan yang tadi suami gue bilang, maksudnya lo kerja di pelayanan tapi kok kayak gitu, orang cuma perkara nggak beli doang lo bete, ya nggak boleh kayak gitulah seharusnya. Terus akhirnya bener aja gue ke metro, gue ke metro akhirnya lihat parfum, dan itu salesnya mas-masnya baik banget. Ujung-ujungnya temen gue borong beli 2 deh kalau nggak salah, dia beli 2 tuh beli 2. Maksudnya ya itu terkadang orang balik memutuskan untuk beli juga kadang-kadang salesnya, maksudnya tergantung orangnya. Tapi juga bingung sih sama yang orang rekrutmen sama HRD-nya, lu tuh nggak ngejelasin apa gitu ke karyawan lu, lebih ke lu tuh kerja misalkan di pelayanan, lu tuh jadi SPG parfum, ya orang beli apa enggak itu sebenarnya tuh bonus tau. Iya. Emang sih job desk itu buat ngejual barang, seenggaknya orang yang nggak suka parfum bisa jadi beli parfum, tergantung sih salesnya, lebih ke jago-jago cuap-cuapan lu sama ngambil hati lu aja. Nah ini tuh yang di toko parfum yang pertama tadi itu tuh bener-bener kayak lo setiap muter kemana. Tapi ini nggak semua toko parfum ya, hanya beberapa dan hanya beberapa orang juga. Ya mungkin kalau lo yang sering beli di PIM, gue rasa mbak-mbaknya sih selalu itu mulu. Karena gue udah 2 kali ke situ dan emang mbak-mbaknya gitu-gitu aja, ngeselin gitu emang yang itu. Terus ya udah si mbak-mbaknya ini pas udah kita tinggal, terus kan dia bete gitu kan. Terus itu yang tadi gue bilang, akhirnya temen gue borong, maksudnya coba aja dia lebih ramah pas segala macam. Mungkin tadi temen gue memutuskan untuk beli di situ juga, satu lagi beli yang di metro karena harganya sejujurnya lebih murah yang di lebih murah yang di toko parfum CNF itu tadi daripada yang di metro. Jadi ya gitu deh, lo tuh pada kenapa sih? Kayaknya nggak suka banget kalau orang tuh cuman lihat-lihat doang atau cuman tester doang. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Pelayanannya tuh harus tetap sama, mau lo beli atau nggak beli ya seharusnya sama pelayanannya, nggak boleh dibedain. Jadi tuh ya balik lagi, maksudnya ya ibarat kata ya lu kerja. Beda banget deh pelayanannya beli yang di metro itu sama yang di toko parfum yang CNF itu tuh beda banget. Apa emang orang yang boleh dilayanin orang yang punya duit doang? Kan nggak juga sih menurut gua. Iya, dan lo nggak akan pernah tahu orang itu punya duit atau enggak. Iya, kalau nggak lo ini sebenarnya setidaknya lo serve dulu dengan baik. Kalau misalnya emang lo orang beli ya itu bonus buat lo. Kalau misalnya orang nggak beli ya tandanya emang rezeki lo malam itu bukan di gue, mungkin nanti ada orang lain. Ya gue ngerti sih, mungkin dia udah capek kerja dari pagi sampai sore, tapi kan balik lagi ya itu job desk-nya. Jadi ya jangan jangan sinis dan jangan kemakan suasana. Kalau walaupun lo capek apa segala macam ya udah, namanya itu kerjaan lo ya kerjain aja. Karena gue juga dulu pernah kerja di perbankan, ya emang dituntut harus kayak gitu. Kayak lo dari pagi sampai sore rambut gue dicepol mulu, pala gue udah pusing, ya lo tetap harus senyum, harus ngelayanin dengan baik. Just book by cover tuh pepatah itu
bisa nggak digunakan sesuai dengan situasi. Contoh kalau emang lu mungkin sales mobil, lu emang entrepreneur yang lu tuh harus ngejual, dalam artian apa yang lu pakai. Ibarat kata sih sekecilnya tuh kalau sales ya harus wangi, seenggaknya apa yang lu pakai gitu. Itu. Tapi kalau buat selebihnya mah itu pepatah emang harus dipakai sih. Cuman lu tuh harus bisa tahu pepatah ini bisa dipakai di tempat dan waktu yang benar lah. Ya contoh misalnya kayak lo ke pertemuan partai atau segala macam ya, kalau misalnya lo nggak rapi ya boleh orang kayak ngejudge. Atau kalau misalnya lo, ya contoh ya misalnya kayak lo masuk ke klub, kadang-kadang kan suka nggak boleh tuh pakai sendal. Nah ya itu satu peraturan. Jadi ya emang lo boleh, itu bukan itu bukan lo mendiskriminasikan orang yang pakai sendal, tapi ya emang itu peraturan ya, lo nggak boleh masuk kalau misalnya nggak pakai sepatu. Ya itu nggak apa-apa ya, emang orangnya aja blow on kenapa dia datang ke situ pakai sendal. Karena waktu itu aku pernah ada cerita juga dari temen aku. Jadi temen gue dulu pernah kerja di salah satu klub di Jakarta, cuma sekarang udah tutup. Ada tamunya yang masuk ke klub itu pakai sendal jepit, cuman emang sendal jepitnya merek Valentino gitu, emang mahal. Terus habis itu intinya dia nggak boleh masuk, terus dia langsung nggak boleh masuk perkara sendalnya. Terus si orang ini marah-marah ke staff klubnya, kayak intinya kata-katanya kayak, iya sendal gue ini buat bayar gaji lo juga lebih, maksudnya kayak gaji lo sama sendal gue juga mahalan sendal gue ibaratnya gitu loh. Tapi ya tetap mereka nggak dikasih izin masuk karena memang peraturannya. Nah balik lagi kalau kayak gitu gue setuju, maksudnya karena ya itu kan peraturan gitu. Cuman kan kalau misalnya kayak lo ke supermarket atau lo ke mall atau lo ke toko-toko yang ada di Plaza Senayan segala macam gitu-gitu kan ya umum kan, lo nggak ada peraturannya. Toh juga kita masuk rapi kok, cuman memang mungkin rapinya ya gimana, barangnya bukan barang-barang yang lo lihat mahal. Mungkin lebih ke ini sih, kita tuh ngomongin rasis tuh kayak lebih ya tolonglah buat kamu yang baru kerja sebagai manajer toko, apalagi di bawah manajer. Ya gue tahu lo emang kerjanya di brand-brand ternama, tapi tolonglah lu tuh nggak lebih baik dari kita pendatang yang mau ngeliat. Walaupun toh kita mau lihat-lihat pun ya sebenarnya sih sah-sah aja. Mungkin orangnya mau ngeliat kayak buat terpacu kali ya. Oh gue mau beli barang ini, gue mau beli barang itu. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke muka kalian gitu loh. Inti jangan muka lo tuh jangan underestimate orang lah. Iya, jangan seakan-akan duit lo tuh lebih banyak dari pendatang yang mau ngeliat gitu. Janganlah. Apalagi toko jam. Oke lah, toko jam ya gue tahu, tapi seenggaknya tolonglah. Gue sih yakin HRD pun pasti selalu bilang bersikap wise lah ke customer. Gue yakin. Baik lagi ke lo tuh yang kerja di situ, yang ngerasa udah kerja situ 3 tahun 4 tahun mungkin, ngerasa belum tentu lu kerja di situ beli jam itu anjing. Lu belum tentu kerja di brand itu bisa beli brand itu, bangsat. Santai itu lo aja sih. Cuman lebih, pokoknya gua personal, gua sih sama sekali nggak setuju yang namanya rasis apapun itu. Ya nggak ya? Iya. Ya maksudnya jangan sampai inilah, maksudnya kita udah negara maju, negara maju, kita udah merdeka, jangan sampailah ya ada nama rasis kayak gitu. Tolong buat semuanya sih, dari kalau di Indonesia tuh buat semua pihak yang kerja di restoran, yang kerja di mall, apapun itu tolonglah. Coba dia lu bayangin kalau orang yang lu ituin taunya dia bener-bener orang kaya, dibeli tempatnya, lu dibeli duitnya, dibeli juga keluarga lu, mati nggak lu jadi budak. Lu bisa lu jadi budak lu kan. Makanya udah. Jadi orang harus biasa aja. Cukup korun aja yang sombong karena kekayaannya. Kita mah udah nggak usah, biasa aja. Gitu. Ini gue cuman aku cuman ini doang, mengeluarkan pendapat aja ya. Untuk ini ya. Soalnya kita pun juga sering suka ngeliat brand itu, walaupun emang kita nggak beli, yang ngeliat emang kenapa sih, kan cuci mata, bisa nyenengin hati, nyenengin pikiran. Ya. Nggak semua brand mahal juga gue suka sih sebenarnya. Gitu, nggak semua brand mahal juga bagus dipakai sama lu juga.
gitu. Jadi ya itu aja sih. Mungkin untuk soal perrasisan semoga di dunia ini juga udah nggak ada masalah yang di Amerika juga udah kelar, cepet kelar ya nggak ya? Iya.